DPR RI awalnya mengira rapat kali ini akan berjalan biasa saja, tetapi ketika Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin mulai berbicara tentang revisi Undang-Undang TNI, suasana langsung berubah panas. Beberapa anggota parlemen yang tadinya duduk santai dengan tangan terlipat mulai menegakkan tubuhnya, sementara yang lain saling bertukar pandang seakan ingin memastikan bahwa mereka tidak sedang salah dengar. Usulan ini, yang disebut sebagai langkah modernisasi pertahanan nasional, mencakup perubahan yang cukup radikal, memperbolehkan prajurit TNI aktif menduduki 15 jabatan di kementerian dan lembaga sipil tanpa harus pensiun dini terlebih dahulu. Seorang anggota DPR dari oposisi bahkan tertawa kecil sambil menggelengkan kepala, seolah tidak percaya bahwa wacana ini benar-benar diajukan secara resmi dalam forum legislatif. Ketika Djafri melanjutkan penjelasannya dengan nada datar seolah semua ini hanyalah prosedur teknis, beberapa anggota fraksi langsung menyela dan mempertanyakan dampak kebijakan ini terhadap prinsip supremasi sipil. Seorang politisi senior dari koalisi pemerintah mencoba meredam ketegangan dengan mengatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi perdebatan semakin memanas ketika topik ini disandingkan dengan sejarah panjang dominasi militer di Indonesia. Sementara itu, media yang hadir di ruangan tersebut langsung menyalakan kamera mereka, sadar bahwa ini bukan sekadar sidang biasa, melainkan awal dari perdebatan besar yang bisa mengubah wajah pemerintahan Indonesia. Di luar ruang parlemen, berita tentang usulan revisi ini langsung menyebar seperti api di tengah ladang kering, memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga netizen yang selalu siap dengan analisisnya di media sosial. Beberapa pakar hukum tata negara langsung menggelar diskusi darurat, di mana mereka dengan ekspresi serius menguraikan potensi implikasi hukum dari kebijakan yang secara fundamental bisa mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer. Di sisi lain, beberapa pendukung kebijakan ini bersikeras bahwa TNI telah berkembang menjadi institusi modern yang lebih profesional, dan sudah seharusnya mereka diberi ruang lebih besar dalam mengelola negara, bukan sekadar ditempatkan di barak atau medan perang. Namun, ketika argumen ini mulai menggema di berbagai forum diskusi, muncul pertanyaan tajam yang sulit diabaikan. Jika ini adalah langkah modernisasi, mengapa dunia justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan menjauhkan militer dari urusan sipil? Ketika seorang akademisi dari UI mengutip bagaimana negara-negara maju justru semakin memperketat batasan bagi militer dalam pemerintahan, suasana perdebatan berubah menjadi semakin kontras, antara mereka yang memandang ini sebagai kemajuan dan mereka yang melihatnya sebagai langkah mundur ke masa lalu. Sementara media mulai membingkai isu ini dengan berbagai narasi, sebuah tagar TNI aktif mulai viral di media sosial, di mana masyarakat berbagi pendapat mereka, dari yang skeptis hingga yang sepenuh hati mendukung tanpa banyak bertanya. Di tengah semua kehebohan ini, satu fakta menjadi semakin jelas. Wacana ini telah keluar dari ruang parlemen dan kini menjadi topik utama di meja makan, warung kopi, dan grup WhatsApp seluruh Indonesia. Saat perdebatan terus berlangsung di ruang parlemen, di luar sana muncul pertanyaan besar yang belum mendapatkan jawaban jelas. Bagaimana dengan Polri, yang selama ini telah berjuang keras untuk menjadi institusi independen setelah lepas dari TNI pada 1999. Seorang perwira polisi yang ditemui di sebuah kafe di Jakarta Selatan hanya bisa mengangkat bahu ketika ditanya pendapatnya, meskipun ekspresi wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia juga bertanya-tanya kemana arah kebijakan ini akan bermuara. Di sisi lain, beberapa purnawirawan jenderal dengan cepat menyoroti bahwa jika TNI bisa masuk ke Kementerian Sipil, maka Polri seharusnya juga mendapatkan peran lebih besar dalam pemerintahan, atau malah ditempatkan kembali di bawah koordinasi TNI. Seorang jenderal bintang 3 yang enggan disebut namanya bahkan mengatakan bahwa jika ini benar-benar terjadi, maka kita bisa saja melihat kembali situasi seperti era Orde Baru, di mana peran sipil dalam pemerintahan hanya menjadi formalitas belaka. Ketika pertanyaan ini mulai mengemuka, Menteri Pertahanan Djafri berusaha menepis kekhawatiran tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada niat untuk mengurangi peran institusi lain, tetapi jawabannya terdengar terlalu diplomatis untuk bisa benar-benar meyakinkan publik. Sementara itu, Panglima TNI sendiri belum memberikan pernyataan resmi, tetapi rumor mulai beredar bahwa ada pembicaraan internal di lingkungan militer terkait kemungkinan perluasan wewenang yang jauh lebih besar dari yang diumumkan ke publik. Dengan berbagai spekulasi yang terus berkembang, publik kini semakin bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang modernisasi pemerintahan, atau ada agenda lain yang belum sepenuhnya diungkapkan. Saat sidang parlemen dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis, para anggota dewan yang semula tampak tenang kini mulai menunjukkan ekspresi wajah yang lebih serius, seakan menyadari bahwa apapun keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi politik yang panjang. Seorang anggota DPR dari fraksi oposisi bahkan dengan nada tajam mengatakan bahwa revisi ini bukan hanya soal efisiensi birokrasi,
tetapi juga menyangkut prinsip dasar demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Ketika seorang anggota fraksi pemerintah mencoba menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa ini masih dalam tahap pembahasan, interupsi langsung terjadi, dengan beberapa anggota parlemen mengingatkan bahwa sejarah telah mengajarkan betapa berbahayanya memberikan ruang yang terlalu besar bagi militer di ranah sipil. Di luar gedung parlemen, kelompok mahasiswa dari berbagai universitas mulai berkumpul dalam aksi protes kecil yang semakin lama semakin besar, membawa poster-poster dengan tulisan yang tajam, seperti militer di medan tempur, bukan di meja menteri. Sementara itu, beberapa media besar mulai menggali lebih dalam mengenai daftar kementerian yang kemungkinan besar akan diisi oleh prajurit aktif, dan spekulasi mulai berkembang tentang siapa saja yang sudah disiapkan untuk mengisi posisi tersebut. Dalam satu momen yang mengejutkan, seorang anggota DPR yang sebelumnya cenderung diam tiba-tiba angkat bicara, menyatakan bahwa ada indikasi kuat bahwa revisi ini telah dirancang sejak lama, bahkan sebelum diumumkan ke publik. Ketika sidang ditutup sementara untuk istirahat, tidak ada satupun peserta yang benar-benar merasa tenang, karena mereka tahu bahwa perdebatan ini baru saja dimulai, dan apa yang akan terjadi selanjutnya masih penuh dengan ketidakpastian. Di dalam kompleks parlemen, atmosfer semakin panas ketika beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi mulai mempertanyakan urgensi revisi UU TNI ini, dengan nada skeptis yang semakin sulit ditutupi. Seorang anggota DPR dari fraksi oposisi bahkan secara terbuka menyebut bahwa kebijakan ini bisa menggeser keseimbangan kekuasaan, terutama terhadap institusi sipil, yang selama ini masih berjuang untuk mandiri tanpa tekanan dari pihak militer. Di sisi lain, seorang politisi senior dari partai pendukung pemerintah mencoba meredakan situasi dengan dalih bahwa revisi ini hanyalah langkah teknis untuk memperkuat sinergi antara TNI dan institusi sipil, tetapi pernyataan ini langsung disambut gelombang kritik tajam dari berbagai pihak. Sementara itu, di luar parlemen, publik mulai bereaksi keras, dengan media sosial dibanjiri komentar bernada khawatir, dari yang mempertanyakan motif di balik revisi ini hingga yang mengingatkan kembali dampak buruk ketika militer memiliki wewenang luas dalam kehidupan sipil. Di beberapa kampus besar, mahasiswa mulai menggelar diskusi terbuka, bahkan ada yang menyindir bahwa dengan aturan baru ini, mungkin saja kedepannya Panglima TNI bisa langsung menjabat sebagai kepala daerah tanpa perlu pemilu. Beberapa aktivis HAM dan akademisi juga ikut bersuara, menyoroti bahwa revisi ini tidak hanya mengancam prinsip supremasi sipil, tetapi juga membuka celah bagi militer untuk kembali masuk ke ranah-ranah yang seharusnya berada di bawah kendali sipil. Dengan berbagai tekanan yang semakin besar dari masyarakat, DPR kini menghadapi dilema, apakah mereka akan mengikuti arus penolakan publik atau tetap meloloskan revisi ini dengan dalih stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Sejarah hubungan antara TNI dan Polri tidak bisa dilepaskan dari ketegangan dan rivalitas yang sudah terjadi sejak awal kemerdekaan, ketika kedua institusi ini masih sering berbagi tugas dalam menjaga keamanan nasional. Pada era kolonial, tugas keduanya terpisah dengan jelas. Militer berperan dalam peperangan melawan penjajah, sementara kepolisian lebih fokus pada penegakan hukum di wilayah-wilayah administrasi yang dikuasai Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada 1945, batas peran mereka mulai kabur, terutama ketika militer semakin berperan dalam politik dan kepolisian kerap digunakan sebagai alat untuk menegakkan kebijakan negara yang otoriter. Pada masa Orde Baru, Polri sepenuhnya berada di bawah kendali ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang membuat institusi kepolisian menjadi kurang independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Hubungan keduanya semakin rumit ketika Polri merasa bahwa mereka tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjaga keamanan dalam negeri, karena masih harus tunduk pada perintah militer yang lebih dominan dalam struktur pemerintahan. Ketegangan ini bahkan sempat memuncak dalam berbagai insiden bentrok antara anggota Polri dan TNI, yang menunjukkan bahwa rivalitas ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga menyangkut perebutan wewenang dan sumber daya. Dengan latar belakang seperti ini, wajar jika banyak pihak kini mempertanyakan, apakah revisi UU TNI ini justru akan menghidupkan kembali ketegangan lama antara kedua institusi yang seharusnya bekerja sama dalam menjaga keamanan negara. Pasca kejatuhan Soeharto pada 1998, reformasi politik mulai dilakukan di berbagai sektor, termasuk pemisahan Polri dari ABRI, yang dianggap sebagai langkah penting untuk membangun institusi kepolisian yang lebih profesional dan independen. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani keputusan yang secara resmi menempatkan Polri langsung di bawah Presiden, sebuah langkah yang kala itu dianggap berani karena menghapus intervensi militer dalam urusan kepolisian. Reformasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Polri tidak lagi menjadi alat kekuasaan pemerintah yang berkuasa, melainkan benar-benar berfungsi sebagai penegak hukum yang netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun,
Upaya reformasi ini tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih ada tantangan struktural yang menghambat kemandirian Polri, termasuk budaya lama yang sulit dihilangkan dan masih adanya perasaan senioritas dari para perwira militer terhadap kepolisian. Banyak kalangan menilai bahwa meskipun Polri sudah dipisahkan dari TNI, pengaruh militer masih cukup kuat, terutama dalam beberapa bidang strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional dan penanganan konflik. Kritik terhadap kemandirian Polri juga terus bermunculan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dengan beberapa kasus menunjukkan bahwa kepolisian masih sering bekerja di bawah bayang-bayang kepentingan politik tertentu. Dengan adanya rencana revisi UU TNI ini, banyak yang bertanya apakah langkah ini akan mengembalikan Polri ke masa di mana mereka harus tunduk pada militer, atau justru menciptakan kebijakan yang semakin memperumit hubungan kedua institusi ini. Pemerintah berdalih bahwa revisi ini bertujuan untuk menghapus berbagai bentuk penyimpangan dalam institusi kepolisian, terutama praktik pungutan liar yang masih marak terjadi di berbagai sektor pelayanan publik. Menurut beberapa pejabat, dengan menempatkan Polri di bawah koordinasi TNI, diharapkan akan ada standar kedisiplinan yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar solusi yang efektif, atau justru hanya akan menghilangkan independensi Polri dalam menegakkan hukum secara profesional dan netral. Beberapa aktivis dan pengamat kepolisian menyoroti bahwa masalah pungli bukan semata-mata akibat lemahnya disiplin, tetapi juga disebabkan oleh sistem yang masih koruptif dan budaya birokrasi yang tidak transparan. Di sisi lain, beberapa pihak dalam tubuh Polri sendiri merasa bahwa gagasan ini tidak adil, karena seolah-olah menempatkan seluruh kesalahan pada kepolisian, sementara banyak instansi lain juga memiliki permasalahan serupa dalam hal integritas dan disiplin. Beberapa mantan petinggi Polri bahkan mengingatkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam, maka bukan tidak mungkin akan muncul perlawanan dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Dengan berbagai pro dan kontra yang muncul, wacana ini kini berkembang menjadi perdebatan besar yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan parlemen, tetapi juga seluruh masyarakat yang peduli terhadap masa depan institusi keamanan di Indonesia. Gelombang kritik semakin membesar seiring dengan suara lantang dari lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan akademisi hukum yang memperingatkan bahwa langkah ini bisa mengarah pada militerisasi pemerintahan, sesuatu yang selama 2 dekade terakhir coba dihindari oleh Indonesia. Dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh sebuah universitas ternama, seorang profesor hukum tata negara memaparkan bahwa sejarah menunjukkan bagaimana keterlibatan militer dalam politik cenderung mereduksi kebebasan sipil, yang berujung pada pembungkaman kritik dan penyempitan ruang demokrasi. Sejumlah aktivis HAM mengingatkan kembali bagaimana pada masa Orde Baru, militer bukan hanya berperan dalam keamanan negara, tetapi juga menancapkan kuku di berbagai lini pemerintahan, menciptakan sistem di mana keputusan politik tidak lagi berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan kepentingan elit militer. Demonstrasi kecil mulai bermunculan di berbagai kota, dengan poster-poster yang bertuliskan jangan balik ke zaman dulu dan supremasi sipil harus dijaga, yang menggambarkan kekhawatiran bahwa revisi ini hanya akan menjadi pintu gerbang bagi kebangkitan model pemerintahan yang otoriter. Sejumlah pengamat politik melihat bahwa jika perubahan ini terjadi, Indonesia akan kembali ke pola pemerintahan ala Orde Baru, di mana kontrol militer terhadap institusi sipil tidak hanya membatasi kebebasan, tetapi juga menghambat lahirnya kebijakan yang berbasis pada kepentingan publik. Di media sosial, kritik semakin liar, dengan banyak yang menyindir bahwa sebentar lagi bisa saja seorang jenderal aktif diangkat menjadi Menteri Pendidikan, atau bahkan Direktur Televisi Nasional, menegaskan kekhawatiran bahwa ruang sipil akan semakin sempit. Pemerintah pun mulai merasa terdesak dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil, tetapi hingga kini, respons resmi yang diberikan masih sebatas janji bahwa revisi ini hanya untuk kepentingan efisiensi dan bukan untuk menghidupkan kembali dominasi militer dalam pemerintahan. Salah satu poin utama dalam revisi UU ini adalah menempatkan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga negara, sebuah kebijakan yang diklaim pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dengan membawa disiplin dan loyalitas khas militer ke dalam institusi sipil. Menteri Pertahanan menyebut bahwa prajurit yang ditempatkan harus memiliki kualitas dan kompetensi yang diukur secara ketat, memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki keahlian yang relevan untuk posisi yang ditempati, bukan sekadar penempatan asal-asalan. Namun, muncul pertanyaan mendasar, jika memang persoalannya adalah profesionalisme, mengapa tidak melakukan reformasi internal dalam birokrasi sipil, daripada membawa militer masuk ke ranah yang seharusnya dikelola oleh pegawai negeri sipil yang sudah terlatih? Sejumlah ekonom dan pakar administrasi publik mempertanyakan dampak dari kebijakan ini, terutama bagaimana nantinya kebijakan yang dibuat kementerian akan tetap independen,
tanpa terpengaruh oleh kepentingan militer yang notabene memiliki perspektif yang berbeda dengan sipil. Di beberapa kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi, wacana ini bahkan memicu perdebatan internal, di mana beberapa pejabat sipil merasa bahwa kehadiran perwira aktif TNI dalam posisi strategis bisa mengubah dinamika pengambilan keputusan. Sebagian pihak bahkan khawatir bahwa ini bisa menjadi langkah awal menuju apa yang disebut sebagai politik seragam, di mana pengambil kebijakan bukan lagi mereka yang memiliki pemahaman teknokratik, tetapi mereka yang berasal dari lingkungan yang terbiasa dengan komando dan hierarki militer. Namun, bagi kelompok yang mendukung kebijakan ini, kehadiran militer di kementerian dianggap sebagai solusi atas lemahnya birokrasi sipil, dengan keyakinan bahwa struktur militer yang lebih disiplin akan mempercepat implementasi kebijakan tanpa terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan publik, sejumlah sumber menyebutkan bahwa ada pertimbangan strategis di balik wacana ini, termasuk konsolidasi kekuatan di tingkat elit politik yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas pemerintahan. Beberapa analis politik menduga bahwa perubahan ini bukan sekadar soal efisiensi birokrasi atau peningkatan disiplin, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat pengaruh militer dalam politik nasional, yang bisa menjadi kartu truf bagi pemerintah dalam menghadapi tekanan dari kelompok oposisi. Bocoran dari sebuah dokumen internal yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan bahwa ada pembicaraan intens di antara para elit militer dan pejabat tinggi pemerintahan mengenai bagaimana revisi ini bisa memberikan ruang lebih besar bagi TNI untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik. Seorang sumber dari lingkaran dalam pemerintahan mengungkapkan bahwa dorongan kuat untuk revisi ini datang dari pihak tertentu yang ingin memastikan bahwa stabilitas pemerintahan tidak terganggu oleh dinamika politik yang semakin sulit dikendalikan. Namun, semakin banyak informasi bocor ke publik, semakin meningkat pula ketidakpercayaan masyarakat terhadap motif di balik kebijakan ini, dengan banyak yang mulai meragukan apakah ini benar-benar demi kepentingan negara atau hanya kepentingan sekelompok elit. Dalam beberapa forum diskusi tertutup, sejumlah anggota DPR dari partai koalisi pemerintah bahkan secara pribadi mengakui bahwa mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami urgensi revisi ini, tetapi tekanan politik yang kuat membuat mereka enggan menentangnya secara terbuka. Dengan berbagai spekulasi dan rumor yang terus berkembang, isu ini semakin jauh dari sekadar revisi undang-undang dan berubah menjadi pertarungan kepentingan di tingkat tertinggi pemerintahan, yang bisa menentukan arah politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Gelombang kritik terhadap revisi UU ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga mulai menarik perhatian berbagai lembaga internasional yang menyoroti kemungkinan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju model pemerintahan yang lebih otoriter. Beberapa organisasi internasional yang berfokus pada demokrasi dan hak asasi manusia mulai mengeluarkan pernyataan resmi yang mengingatkan bahwa langkah seperti ini pernah terjadi di beberapa negara lain yang akhirnya mengalami kemunduran demokrasi. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh salah satu lembaga pemantau demokrasi global, Indonesia disebut sebagai negara dengan demokrasi yang masih dalam tahap transisi, dan revisi ini bisa menjadi salah satu indikator awal menuju konsolidasi kekuasaan yang lebih terpusat. Sejumlah negara mitra Indonesia dalam forum internasional juga mulai mengamati perkembangan ini dengan cermat, karena kebijakan yang mengarah pada peningkatan peran militer dalam pemerintahan bisa berdampak pada hubungan diplomatik dan perdagangan. Beberapa analis hubungan internasional bahkan mengingatkan bahwa jika langkah ini dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Indonesia bisa menghadapi tekanan lebih besar dalam perjanjian ekonomi dan kerjasama pertahanan dengan negara-negara barat. Menteri Luar Negeri berusaha meredakan kekhawatiran ini dengan menyatakan bahwa revisi ini hanyalah bagian dari penyempurnaan birokrasi dan tidak akan mengubah sistem demokrasi yang sudah berjalan, tetapi skeptisisme tetap tinggi di kalangan pengamat internasional. Dengan tekanan yang kini datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, pemerintah dihadapkan pada dilema besar, melanjutkan revisi ini dengan segala risikonya atau mundur perlahan sebelum kontroversi ini semakin membesar dan sulit dikendalikan. Setelah perdebatan panjang yang melibatkan berbagai pihak, satu fakta tak terbantahkan mulai muncul ke permukaan. Polri sudah terlanjur kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai skandal, mulai dari kasus korupsi, pungli di berbagai lini, hingga keterlibatan oknum dalam kejahatan terorganisir. Meskipun ada upaya reformasi sejak pemisahan dari TNI pada tahun 2000, hasilnya jauh dari harapan, sebab bukannya menjadi institusi yang lebih profesional, Polri justru semakin identik dengan budaya transaksional yang mengakar dalam sistem mereka. Bahkan, dalam berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga independen, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kerap berada di bawah TNI, dengan banyak masyarakat yang menganggap polisi sebagai aparat yang lebih fokus mencari keuntungan pribadi ketimbang melindungi masyarakat. Di sisi lain, TNI masih mempertahankan citra sebagai institusi yang lebih disiplin, lebih loyal pada negara,
dan memiliki mekanisme internal yang lebih ketat dalam menjaga integritas personelnya, meskipun tentu tidak bebas dari kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, semakin sulit bagi pemerintah untuk menolak usulan mengembalikan Polri ke dalam kendali TNI, karena bagaimanapun juga, ketertiban dan keamanan negara lebih penting daripada mempertahankan status quo yang penuh dengan kebobrokan. Para pengambil kebijakan yang awalnya ragu kini mulai melihat bahwa solusi terbaik bukanlah membiarkan Polri tetap independen, tetapi mengonsolidasikan mereka di bawah struktur yang lebih tegas, yang setidaknya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan berbagai bukti yang terus bermunculan tentang carut-marut internal Polri, satu kesimpulan mulai terbentuk. Mau tidak mau, suka tidak suka, kepolisian memang perlu dikendalikan oleh institusi yang lebih disiplin dan memiliki kontrol lebih kuat. Dan saat ini, satu-satunya institusi yang bisa melakukan itu adalah TNI. Setelah berbagai skandal yang mencoreng institusi Polri selama bertahun-tahun, kini publik semakin menyadari bahwa reformasi yang digembar-gemborkan sejak 1999 tidak lebih dari sekadar ilusi yang gagal diwujudkan. Dari kasus suap dan jual beli jabatan, kekerasan aparat yang tidak terkendali, hingga keterlibatan dalam jaringan narkoba dan mafia hukum, semua ini menunjukkan bahwa Polri telah kehilangan pijakan moralnya sebagai penegak hukum. Bahkan di internal mereka sendiri, ada perpecahan antara perwira tinggi yang ingin menjaga profesionalisme dan kelompok lain yang lebih sibuk mengamankan posisi serta keuntungan mereka di dalam sistem yang sudah korup. Sementara itu, di lapangan, masyarakat sudah terlalu sering menghadapi situasi di mana hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki koneksi atau uang, sementara para penguasa dan aparat bisa lolos dari jerat hukum dengan mudah. Dengan revisi UU TNI yang semakin menguat, publik akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa Polri memang tidak lagi bisa dibiarkan berdiri sendiri, sebab reformasi internal yang diharapkan selama ini sudah terbukti gagal total. Keputusan untuk menempatkan Polri di bawah kendali TNI mungkin terasa kontroversial, tetapi dalam kondisi di mana institusi kepolisian sudah nyaris tidak bisa dipercaya, ini adalah pilihan yang lebih masuk akal daripada membiarkan kekacauan terus terjadi. Pada akhirnya, sejarah telah membuktikan bahwa keleluasaan tanpa kontrol yang jelas hanya akan melahirkan kebobrokan, dan jika ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengembalikan disiplin serta kredibilitas aparat penegak hukum, maka tak ada alasan untuk menolaknya.